wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Bapak dan Ibu guru, ayah bunda di rumah, Allah mudahkan rezekinya, barokah lahir dan batin, dijadikan anak yang soleh dan solihah. Bagi Bapak dan Ibu guru yang belum ada jodohnya, Allah dekatkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, di sini ada beberapa guru ikhwan yang belum, ada juga akhwat. Mungkin nanti jika ada promosi satiwan belum menikah. Nah, Insya Allah ya. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai karena Allah, guru kita Ustaz Kiai Haji Dijengudin MA yang alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah kita. Jazakumullah khair Ustaz, sudah meluangkan waktu untuk senantiasa memberikan tauji-tauji yang menguatkan kami para jundi dakwah, khususnya dakwah di bidang pendidikan, juga termasuk memberikan tauji kepada orang tua keluarga besar SDT Baitur Rahman. Karena kita percaya sekali bahwasanya keberhasilan pendidikan tidak hanya di tangan guru, tapi ketika guru dan orang tua memiliki komitmen yang sama, memiliki frekuensi dari segi keimanan keteladanan yang sama, insya Allah akan membentuk generasi yang solid serta insya Allah. Selanjutnya yang kita cintai dan kita hormati Ustaz Irwan Trianto SPDI. Alhamdulillah beliau dapat hadir di tengah kita selaku Kepala Bidang SDM dan Pengembangan Mutu SDT Baitur Rahman. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, serta ayah bunda yang kami banggakan yang mengikuti secara virtual pada kesempatan tahun ini. Ini tahun kedua kita melaksanakan Tahlil Ramadan virtual. Nah, ternyata virus ini menyebabkan kita harus berpisah jarak, tapi mudah-mudahan hati senantiasa Allah satukan dalam untayan doa-doa Rabbibah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda serta bapak ibu guru yang kami muliakan, izinkan kami menyampaikan selamat ucapan menyambut marhaban ya Ramadan kepada keluarga besar SDT Baitur Rahman. Allahumma balighna Ramadan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Ya Allah, panjangkan usia kita dalam keberkahan dalam beramal soleh. Kami dari manajemen SDT Baitur Rahman dan guru-guru SDT Baitur Rahman mengucapkan selamat menunaikan ibadah shaum Ramadan kepada Bapak dan Ibu yang ada di rumah serta Ananda dari kelas 1 sampai kelas 6. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada yang kemarin. Juga kami ingin menyampaikan permohonan maaf ya, sebagai manusia kita tempatnya salah, kita tempatnya dosa, dan kita saling memaafkan ya agar hati kita terpelihara, hati kita termasuk hati yang qalbun salim, hati-hati yang selamat hingga kita masuk di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan dengan cahaya keimanan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan setiap detiknya di Ramadan ini menjadi bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Muhammad Syahdan. Baik Bapak Ibu sekalian yang hadir ataupun yang di rumah, kita langsung menuju ke acara puncak, yaitu tausiah dalam rangka Tahlil Ramadan dengan tema cahaya Ramadan di rumah. Nanti bersama kita siapkan diri kita dan keluarga untuk menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita dan keluarga. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih untuk ngobrol Ustaznya. Ya. Kira-kira ada pada siap belum menyambut Ramadan, Bu? Pak, apa anak persiapannya? Beras sudah berapa karung di rumah? Sirop majang berapa botol? Ya, jadi
siap seluruhnya pihak luar dalam harus siap menyambut bulan Ramadan. Demikian sih Ramadan. Kalau dulu ada nasib tuh zaman lama, zaman old itu nasib Arab itu kalau nggak salah, ahlan wa sahlan ya Ramadan, syarafta ya syahrul Quran. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, syarafta ya syahrul Quran. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, syarafta ya syahrul Quran. Ya. Allahu Akbar. Jadi dalam nasib zaman dulu tuh meresep di hati ya, kayak bumbu kalung meresep di kayak opor gitu. Meresep sampai daging-daging. Kalau sekarang nggak tahu nasib zaman sekarang. Ya. Kalau yang masih ingat nasib itu berarti angkatan zaman awal, angkatan zaman dulu. Ya. Baik, kita masuk ke acara inti ayah di rumah, mudah-mudahan senantiasa diberikan bagian Allah SWT. Kami persilakan pada guru kita Ustaz Ibnu Muhyiddin untuk menyampaikan tausiah kami Ramadan. Kami itu berdua insyaallah. Bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu alaikum bittahiyatil Islam wa tasmiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ayah bunda yang sedang di rumah belum kedengaran jawab salam dan belum kelihatan. Kalau malam ada rembulan, kalau siang ada mentari. Kalau salam jawabnya pelan, mohon izin diulang sekali. Setuju? Daun salam, daun saga. Yang jawab salam masuk surga. Daun salam, daun suci. Kok jawabnya amin? Biasanya cakep ya. Daun salam, daun suci. Yang jawab salam pergi haji. Ayah dan bapak-bapak guru yang jawab salamnya semangat, kita doakan mudah-mudahan haji dan umroh. Ibu-ibu yang diam baik, yang lagi ngunyah makanan, kita doakan. Mudah-mudahan suaminya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyid asy-syuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala at-Taurat wal Injil waz Zabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma lakal hamdu kulluh amru kulluh. Nas'aluka khairi kulluh wa na'udzu bika min syarri kulluh. Allahumma salli wa sallim yazid wa barik wa an'im Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asadatal masyayikh, para sepuh dan bini sepuh yang di rumah, Bapak Ibu. Wabil khusus Fadilatil Mukarram Al-Ustaz Irwan SPDI Barakallahu Fik. Asadatil Mukarram Al-Ustaz Muhammad Syahrijal SPD Barakallahu Fik. Khusus Ustaduna Ustadz Sofyan, buah semangka, buah durian. Enggak nyangka ternyata Pak Sofyan keren. Buah semangka pakai kincu. Enggak nyangka Pak Sofyan lucu. Habis untuk beliau ya. Balas. Oh, kasihan ya. Pak Rahman digigit tokek. SDIP Baitur Rahman memang tokek. Takbir. Hiburan. Bapak Ibu, Ibu Bapak Guru yang ada di studio, apa kabar, sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Allah. Ayah Bunda yang ada di rumah, apa kabar, sehat semua? Tolong jawab di hati masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Ibu, keluarga besar SDIT Baitur Rahman, yayasannya, pengurus yayasannya, kepala sekolah SDIT-nya, ibu bapak gurunya, ayah bunda yang di rumahnya, termasuk anak-anak kita, siswa dan siswinya, baik siswa-siswi yang lama maupun siswa-siswi yang baru. Alhamdulillah, informasi dari Ustadz Syahrijal tahun ini sudah close ya, pendaftaran SDIT 120. Di saat sekolah lain kesulitan mencari murid, tapi alhamdulillah berkah rahmat Allah malah sudah ditutup. Padahal saya baru mau daftar. Semoga kita semua mendapat berkah. Syukur-syukur bisa ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i di Safa dan Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa naik ke Jabal Rahmat, bisa bermalam di Mina dan di Musdalifah, bisa ziarah di makam Rasulullah di Madinah, bisa rihlah ke Jeddah, pulang haji insya Allah rezekinya bertambah. Syukur-syukur bisa beli tanah, syukur-syukur bisa beli sawah, syukur-syukur bisa beli rumah, syukur-syukur bisa beli mobil mewah, syukur-syukur bisa nyalonin lurah, syukur-syukur bisa nikah nambah dengan mas kawin yang murah meriah, sampai istri di rumah marah-marah, akhirnya suami merasa gerah, tiada upaya kecuali pasrah. Innalillah. Kok nggak diaminin yang terakhir? Ini Ustaz Sofyan banyak jawabnya nanti. Iya, tadi mikir. Saya lihat tadi buka Google. Cari jawaban. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru, kepala sekolah, pengurus yayasan, dan ayah bunda di rumah yang dirahmati Allah. Insya Allah tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan bahwa hari ini tanggal 10 April berarti tinggal Ahad Senin, karena insya Allah Ta'ala jika tidak ada halangan tanggal 13 April kita sudah memasuki 1 Ramadan.
Mudah-mudahan semua kita keluarga besar SDIT Baitur Rahman Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Hari ini kita tarhib Ramadan. Tarhib. Kenapa harus tarhib? Ada yang bisa jawab? Rasulullah 6 bulan sebelumnya sudah nyambut. Ada yang 3 bulan. Kita 2 hari alhamdulillah belum terlambat. Rohibah yarhabu rohbun. Secara etimologi lughah bahasa artinya apa? Lebar, luas. Itu arti dari tarhib secara bahasa. Lebar, luas, lapang. Makanya mohon maaf kalau orang Arab tuh nyambut tamu tangannya begini, marhaban, terbuka dia, senang banget, tamu Ramadan, tamu biasa, marhaban, dihudurikum ya ahli, begitu orang Arab, lapang, luas dan itu lagi apa tadi? Lebar. Berubah fiilnya menjadi rohaba. Yurohibu tarhiban, di makna gembira, senang, menyambut kedatangan Ramadan dengan keluasan, dengan kelebaran, dengan luas, lebar, itu lagi apa? Kelapangan hati. Hati-hati, memang bahasa Arab ini sensitif ya. Beda huruf aja artinya beda. Kalau haknya hak kecil, rohaba, yurohibu, tarhiban artinya gembira, senang. Tapi kalau haknya besar, rohaba, yurohibu, itu artinya irhab itu teror artinya. Kalau irhabi teroris. Itu sama-sama rohaba, tapi bedanya hak kecil sama hak besar. Hati-hati. Ain sama alif, artinya juga beda. Seperti doa kita, Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya, coba. Ya Allah, hamba mohon kepadamu seluruh kebaikan baik yang cepat. Pakai ain. Ajilihi wa ajilihi. Cepat atau lambat. Bedanya cepat sama lambat. Beda ain doang sama alif. Al-Qari'ah, Al-Qariyah, mirip kan? Satu Al-Qari'ah, yang satu lagi Al-Qariyah. Apa Ustaz bedanya? Tadi, Qari kita. Ustaz? Kalau Al-Qari'ah artinya apa? Di mana? Ya, Mas. Kalau Al-Qariyah, desa, village, kampung, lembur. Mudik, pulang mudik, maka bersyukur kepada Allah Baitur Rahman bisa menciptakan, mendidik anak-anak kita menjadi generasi penerus agama kita. Mudah-mudahan satu di antara sekian murid-murid kita nanti ada yang jadi ulama. Kalau besar, kita nggak tahu kan hasil didikan Bapak Ibu semua dulu. Dan ayah bunda di rumah berbangga kalau ada anaknya menjadi ulama besar dan akan mengangkat harkat derajat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarhib itu. Sekarang Ramadan. Menurut Ibnu Mundir, ahli bahasa Arab, beliau mengatakan Ramadan itu dari kata al-ramah. Artinya apa? Batu yang panas karena kena sengatan sinar matahari. Itu al-ramah. Lihat Bapak Ibu yang pernah umroh. Coba angkat tangan yang pernah umroh atau haji. 1, 2. Masa malu-malu kok ini harus dinikmati. Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu waktu di sana lihat batu-batu di sana ya, di sekitar di Mekah, di Madinah itu hitam-hitam. Kenapa?
itu beratus-ratus tahun kecebur matahari. Ada yang retak, ada yang gelap, ada yang hancur. Ar-ramad artinya apa? Batu yang panas, yang keras karena kena sinar matahari. Atau Ramadan artinya armido, artinya apa? Mulut yang panas dan kering karena puasa menahan haus dan dahaga. Ini armido. Nah, di Quran itu lambang batu itu apa? Batu keras. Hati. Betul nggak? Artinya apa? Hati sekeras apapun dengan Ramadan akan cair meleleh. Sekeras apapun batu. Itulah Ramadan. Jadi tarhib Ramadan artinya menyambut, bergembira Ramadan dengan penuh kelebaran. Di amanillah Ustaz Muhammad Sahrigan, para sekolah sedang ada acara di Merbabu Hotel. Semoga lancar, semoga Allah mudahkan. Baik Bapak Ibu dan Ayah Bunda yang ada di rumah, itu sekilas tentang tarhib Ramadan. Jadi orang Arab itu Bapak Ibu kalau nyambut tamu itu sambil buka tangan lebar, marhaban, ahlan, wassahlan, selamat datang. Jadi ini contoh gambarnya aja ya. Saking senangnya datang tamu itu mereka benar-benar bergembira karena mereka tahu apa pahala ketika menerima tamu. Kalau kita sekarang kan diusahakan nggak mau terima tamu, betul nggak? Apalagi COVID-19. Orang Arab justru nungguin karena tamu itu bawa berkah betul. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan. Ini marhaban. Nah, jadi orang Arab itu mengatakan marhaban itu artinya lapang, lebar, luas. Apa filosofisnya? Nih, Bapak Ibu. Ketika hujan deras, ada orang yang mewadahi hujan dengan gelas. Maka dia akan dapat air hujan hanya segelas. Kenapa? Dia hanya membuka, melebarkan, meluaskan segelas. Dapat segelas. Hujannya dapat. Ramadannya mulia. Ramadannya berkah. Tapi masing-masing kita beda-beda. Tergantung kesiapan tempat, kelebaran, keluasan. Segelas ya segelas dapatnya. Ada yang sebelah kanan apa itu gambar apa itu? Kolam anak ikan segitu. Hujannya deras Bapak Ibu, Ayah Bunda di rumah. Terus ada yang pakai baskom, ya segitu. Ada yang seperti apa tuh? Kolam kecil. Ada juga yang seluas ini, seperti danau. Kenapa? Dia menyambut Ramadan dengan kelebaran, keluasan hati. Itu filosofisnya. Nah kita pun nanti akan masing-masing berbeda-beda. Ini pentingnya tarhib. Tarhib Ramadan, menyambut dengan senang hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pepatah mengatakan kalau kita sering ketemu itu akan menghilangkan penghargaan. Seperti umpamanya Bapak Ustaz Irwan, Ustaz Sofian dan bapak-bapak lain itu kan karena sering ketemu sama istri, berangkat ke sekolah, pulang ke rumah. Kira-kira sambutan istri gimana Ustaz? Biasa-biasa aja atau gimana? Biasa aja. Kenapa? Tiap hari ketemu Ustaz. R4 loh. Biasa aja, betul nggak? Sering bertemu akan menghilangkan penghargaan.
Tapi kalau suaminya kerja di luar negeri, pulang setahun sekali. Suaminya berlayar, pulang setahun sekali. Itu istri nyambutnya dari bandara. 2 hari sebelum jemput di bandara, udah mandi 2 hari. Pakai minyak wangi. Kenapa setahun? Betul apa enggak? Setahun. Nah, maka karena ini Ramadan dianggap biasa, ada orang bilang begini, biasa Ramadan mah, kayak kemarin juga buka bersama, ada buka bersama di restoran, pasti restoran itu kan ada gitu, ada sahur bersama dan itu. Nah ini orang seperti ini berarti menyempitkan diri segelas, nggak luas dia, anggap remeh. Kenapa? Tadi karena merasa sering ketemu, merasa udah biasa. Ini perlunya tarhib supaya Ramadan tetap istimewa. Datangnya setahun sekali loh. Ibarat ibu ditinggal suami berlayar ke luar negeri kerja, setahun sekali datang. Gimana nyambutnya? Luar biasa. Beda dengan tadi yang cuma segelas, dapatnya segelas. Maka Bapak Ibu kadang-kadang Allah mencabut kenikmatan itu maksudnya apa? Supaya kita merasakan nikmat itu. Kenapa? Karena rasanya nikmat itu bukan pada saat kita menikmati, pada saat nikmat itu nggak ada. Contoh, nikmat muda akan terasa setelah kita tua. Nikmat sehat akan terasa setelah kita. Sengaja Allah cabut kenikmatan untuk apa? Supaya itu orang merasakan kangen sama kesehatan, kangen sama muda. Betul apa enggak? Betul. Nikmat kaya akan terasa bukan sekarang lagi kaya, nanti setelah miskin. Ini mohon maaf, ini ayat segini berapa kira-kira? 3.000. Ini bukan harga yang sebenarnya. Bayangkan ketika orang susah air, kira-kira berapa harganya? Lebih, nggak ada air, berebut orang. Contoh, kira-kira waktu kapal mudik macet total, itu harga bensin berapa? Masih ingat nggak? Bensin seliter berapa? 100.000. Sekarang berapa bensin premium? 6.000 kan? Kalau 4.000 berarti salah tuh, minyak tanah. Ya. Coba Bapak Ibu yang dirahmati, tarhib ini perlu supaya kita anggap ini istimewa. Gimana istimewa? Surga aja buka pintu. Kenapa? Ramadan mau datang. Coba. Neraka tutup pintu. Kenapa? Ramadan datang. Setan belum. Kenapa? Ramadan mau datang. Kata Nabi, idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Kalau surga aja membuka pintu nyambut Ramadan, neraka aja nutup pintu nyambut Ramadan, setan dikunci di belenggu nyambut Ramadan, kok kita nggak senang nyambut Ramadan? Ini perlunya tarhib. Beda, makanya yuk lewat tarhib ini kita lapangkan, luaskan tempat untuk menyambut dengan kelebaran, kelapangan, keluasan hati. Beda Pak, dapat demi Allah beda. Yang lapang hatinya dapatnya juga seperti tadi danau nih, seluas ini dapat. Subhanallah. Apalagi Ramadan itu ada 17 nama. Biasanya kasratul asma dalatul min kasratis sama. Jadi banyaknya disebut satu benda itu menunjukkan betapa mulianya benda itu. Makin banyak namanya, makin mulia. Contohnya, asma Allah ada berapa? 99. Berarti mulia. Apalagi yang mulia? Al-Fatihah. Namanya ada berapa? Ada yang tahu?
Ada berapa nama selain Al-Fatihah? Saya kasih hadiah. Pulsa 100.000. Serius? Enggak, berapa jumlahnya? Jumlahnya aja. Ini menunjukkan mulianya Al-Fatihah. Jumlahnya aja. Berapa? Iya. 100.000 pulsa. 200.000. 300. Enggak ada. Ada yang nebak juga. Ada 33 nama Al-Fatihah. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, apalagi? Asy-Syifa, apalagi? Ar-Ruqyah, apalagi? Sab'ul Matani, 7 yang diulang-ulang, apalagi? Yang diingat saja. Ayo. Al-Furqan, ya. Al-Huda, ya. Ad-Du'a 100. Tadi mana yang Ad-Du'a? Saya doain ya mudah-mudahan pada umur. Ada 300.000. Saya doain. 33. Artinya apa? Menunjukkan itu mulia. Sering banget disebut. Kasratul asma. Dalatun. Menunjukkan itu mulia. Ramadan ada berapa? 17. Ayo Ramadan. Apa? Syahrul Ramadan, Syahrul Siyam, Syahrul Quran, Syahrul Jud, Syahrul Muasah, Syahrul Shadaqah, Syahrul Barakah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Itqu minan nar, Syahrul 17 Syahrul Du'a. Subhanallah. Oh, kalau Syahrul Gunawan itu yang ke-18. Ya. Itu nggak masuk. Hanya 17 ya. Bapak Ibu, ayah bunda di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat yang di rumah ya. Karena kita nggak bisa monitor nih. Kalau di sini kelihatan. Bapak Ibu dirahmati Allah. Allah menciptakan sesuatu di dunia ini pasti ada yang baik, ada yang terbaik. Betul? Pertama, Allah telah mengutus Nabi. Ada berapa jumlah Nabi, Bapak Ibu? Berapa jumlah? 50 pulsa. Ayo. 50.000 pulsa. Belum. Nawar ya. Kalau gede pulsanya jawabnya betul ya. Jadi kalau pulsanya sedikit jawabnya disalah-salahin ya. Jumlah nabi yang sudah Allah utus ke dunia ini 124,000. 124,000. 124.000 nabi. Tadi jawabnya banyak ya. Yang mana? Mana yang mana? Nggak kedengeran soalnya jawab tadi. Benar tadi jawabnya itu. Ada saksinya? Sah? Sah. 50.000 ya? Ditambah 313 Rasul. Itu Rasul, yang tadi Nabi. Jadi jumlahnya 124.313 Nabi dan Rasul. Allah pilih jadi 25. Khamsa wa Isrin. Selawe, Jigo. 25. Ada di Quran. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dari 25 Allah pilih jadi 5.
ulul azmi. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu. Dari 5 Allah pilih terbaik 1, number 1. Khairul anam, khairul bashar, the best human. Siapa dia? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 yang terbaik. Malaikat jumlahnya miliaran, Allah alam sawab. Allah yang tahu. Ada yang terbaik, Sayyidul Malaikat Jibril alaihissalam. Yang tadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi. Allah ciptakan kitab-kitab di dunia ini. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Quran. Yang terbaik Al-Quran. Allah bikin 1 pekan, hari berapa hari? 7 hari. Dari mulai Ahad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ajarkan kepada murid-murid kita, biasakan istilah kita. Jangan minggu. Minggu itu bukan kita yang punya. Nama pendeta. Minggu. Ahad. Yang kedua, Itsnain, Senin, nggak apa-apa. Yang ketiga, Talata, Selasa, yakin. Nah, susah orang Arab, orang Indonesia. Yang keempat, Ar-Rabi'ah, Rabu, Arbi'ah. Yang kelima, Al-Khamis, Kemis, nggak apa-apa, biarin Kemis. Mirip-mirip. Yang berikutnya, ada Jumu'ah, bukan Jumat, Jumu'ah, hari berkumpul, Jumu'ah. Nah, sekarang Yaumus Sabat atau Sabtu. Dari 7 hari Allah ciptakan, ada yang the best. Ini dia nih. Wa sayyidul ayyami yaumul jumu'ah. Aqdamu indallahi ta'ala min yaumil fitri wal adha. Jumat merupakan sayyidnya, penghulunya hari dalam sepekan. Lebih agung, lebih mulia daripada Idul Fitri dan Idul Adha, kata Nabi. Jumat. Terus Allah ciptakan setahun 12 bulan. Sebutin ibu-ibu, 12 bulan. Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Coba, itu yang mahal itu. Yang lain biasa aja. Maaf Bapak Ibu, di tempat lain tidak saya tambahin cengkok itu, masih di sini. Coba, ulangi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu tambahan lagi tuh. Itu makanya saya tambahin loh, ini bonus. Hah? Oh, sebelahnya. Pura-pura ya. Ulangi, sama-sama biar bunda ayah bunda di rumah juga ikut. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam.
Alhamdulillah. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan setahun, Allah pilih yang terbaik. Tuh dia. Sayyidus syuhur, syahrul Ramadan. Gimana kita nggak tarhib, Ustaz? Terbaik. Jadi ini alasannya SDIP Tur Rahman mengadakan tarhib Ramadan. Melebarkan hati, melapangkan hati, meluaskan hati, nyambut Ramadan. Kita masing-masing akan dapat sesuai dengan kelebaran, keluasan yang kita siapkan untuk menyambut Ramadan. Doa kita kan kemarin begini kan, ada 3 doa. Bapak-bapak, ibu doanya kemana kemarin sebelum Ramadan? Gimana Ustaz Sofian ini? Kalau dinatomkan gimana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allah goyatuna. Enak kan? Ulangi lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana goyatuna. Yang pertama, ini doa kita. Ini hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, ini yang sebelah kiri. Dari kitab At-Taib Al-Ma'aris. Ini yang biasa kita baca ya. Allahumma sallimni ila Ramadan. Sama-sama. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini doa kita yang kedua. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, atau ya Allah, antarkan kami ketemu Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan antarkan Ramadan ketemu kami. Nah, jadi kalau yang pertama yang proaktif kita, ya Allah, pertemukan hamba dengan Ramadan. Yang aktif kita nyari Ramadan. Aktif nih, nyari. Yang kedua, wasallim li Ramadan, ya Allah, antarkan Ramadan ketemu saya. Yang aktif siapa? Ramadan. Kalau kita ngejar, dia ngejar, ketemu nggak? Ketemu. Di mana ketemu? Di perapatan bulan apa? Kita kan lupa sana nih. Tol Timur. Ramadan juga mau ke sini, informasi nggak ketemu di perapatan. Ketemu tuh. Terus batasan mu'minin mutaqabbal, ya Allah, kabulkan, terima ya Allah ibadah kami ya Allah selama Ramadan. Mutaqabbal. Doa yang ketiga, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah. Ya Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, terbitkanlah al-hilal. Hilal itu awal Ramadan kepada kami, dan keamanan serta iman dengan keselamatan dan Islam, dan taufik kepada apa yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Robku dan Robmu adalah Allah Subhanahu. Ya doa Nabi. Dari 3 doa ini yang paling kuat yang terakhir, yang belakangan. Yang paling kuat dan paling sahih hadisnya. Terserah Bapak Ibu mau yang mana. Mau yang pertama, ya, Rajab kemarin kita ibaratkan nanam. Tuh sebelah sana. Rajab itu nanam, makanya
Orang-orang ahli fikih mengatakan syahrul Rajab syahrul taholli. Bulan Rajab adalah bulan mengosongkan diri atau bersih-bersih. Syahrul Sya'ban syahrul tahalli. Bulan Sya'ban itu bulan menghias diri. Jadi ibu-ibu kemarin Rajab itu bulan mandi. Itu bukan mandi di laut, itu mah jelas itu ya Ustaz. Ada kan budaya ada kalau Ramadan itu mandi di laut, bukan itu. Rajab itu bulan mandi, bersih-bersih. Masuk Sya'ban sudah pakai lipstik. Ibu-ibu pakai bibir merah. Pakai gelas blow on apa? Gelas on. Nah, saya kan nggak pernah pakai jadi salah. Terus apa lagi? Pakai shadow. Itu bulan kemarin Sya'ban. Begitu masuk Ramadan, syahrul tajalli. Bulan peningkatan diri. Ini dia. Istiqbal Ramadan. Khali ya minal dzunub. Dia segera mengejar Ramadan dengan cara apa? Membersihkan dari segala dosa. Dikejar sama dia. Dari Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih alasan kita juga tarhib? Karena Ramadan itu mulia. Ada 17 nama tanda kemuliaan itu bulan. Ya, kita tes jadi 5 aja pada siang hari dan sampai ya. Yang pertama, Ramadan itu Allah melipat gandakan pahala amal baik kita. Ini dalilnya. Ini kepotong. Ya. Kullu amal ibni Adam yudha'afu, yang atas ya. Saya raba-raba aja. Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin illa as-sawm fa innahu li wa ana ajili yada'u syahwatahu ta'amahu min ajli. Ini hadisnya. Allah lipat gandakan setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan, pahalanya rata-rata average-nya 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Ini hadis qudsi. Ya, illa saum, kecuali saum. Fa innahu li, kata Allah, ini karena hadis qudsi. Puasa itu, Ramadan itu untukku, artinya pahalanya semau Allah Subhanallah. Wa ana ajib, Allah yang akan membalasnya. Berapa? Lebih dari 700. Wallahu a'lam. Makanya maaf, nanti Ramadan itu kan bulan panen. Panen pahala. Kata guru kita, orang yang paling dungu, yang paling bodoh, ketika musim panen, dia nggak panen. Betul nggak? Ini orang yang cuplis. Orang yang on, alias PA. Tahu PA? Apa Bu PA? Pendek akal. Ketika musim panen, orang lain panen, dia nggak panen. Ini orang rugi. Ramadan berakhir, falam yughfar lahu. Nauzubillah. Bangkrut nih orang. Ramadan berakhir, padahal ini bulan Ramadan itu bulan maghfirah, sabrul maghfirah, bulan ampunan, tapi dosanya nggak diampuni, kebangetan orang. Waktunya musim panen, dia nggak panen. Ini jangan sampai. Ya, ini alasan kenapa sih SDIT Baitur Rahman target ini sekian ini bulan panen, bulan ampunan.
panen pahala. Tapi ada nggak yang nggak panen? Ada. Makanya kata Nabi, amin shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang Islam yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa, nggak panen. Kenapa? Cuma dapat lapar sama haus aja. Tadi sih dari mulai awal tidak melebarkan, tidak meluaskan hati, nggak tahib. Apaan tuh tahib? Biasa itu mah, nyambut bermadon biasa aja kali ya. Kecil kata dia, ya segini segelas, udah ada segelas. Kita insya Allah seperti tadi apa? Danau, seperti lautan. Kudanya besar. Untuk siapa? Untuk semua manusia itu, tapi dapatnya beda-beda. Sama dengan, mohon maaf ya, ketika Bapak Ibu dapat undangan walimatul arus, kalau yang diniatin melebarkan perut, diniatin, ya, tentu apa enggak nih, Rasulnya? Ini dari mulai pagi, uminya bilang, Bi, kok nggak sarapan? Enggak, nanti kan kondangan. Nggak sarapan tuh, berarti dia sudah melebarkan perut, sedang mempersiapkan, betul nggak? Ya, siap dia. Siang, snack, enggak, kenapa? Kondangan kan nanti. Itu makanan di undangan itu untuk semua undangan. Tapi yang dapat beda-beda, betul nggak? Tergantung kesiapan tempat, betul nggak? Ada yang cuma ngambil buah doang, ada. Tapi yang udah diniatin dari rumah nih, dari pagi, makan semalam nggak makan. Besok mau undangan semalam nggak makan. Wah, begitu di gedung, Pak. Kan makanan macam-macam tuh, tradisional, makanan Indonesia, makanan luar negeri, semua dicicipin. Sampai nggak bisa berdiri, ngaleh-leh, ya. Kenapa? Dapatnya dia paling banyak. Kenapa? Dia telah melebarkan, menyiapkan diri. Sama dengan Ramadan itu luas, tapi dapatnya beda-beda, tergantung keluasan, kelebaran hati kita dalam menyambut Ramadan. Insya Allah. Yang kedua, Ramadan menghapuskan segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Subhanallah. Dihapus selama tidak ada dosa yang syirik, dosa besar. Kata Nabi gimana? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, siam Ramadan dengan iman dan hanya mengharap ridho Allah. Yang bawah, siapa yang tarawih, qiyam Ramadan, iman dan ihtisaban, mengharap ridho Allah, apa katanya? Ghufira lahu ma taqaddama min, Allah akan hapuskan, Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahan. Pantas kita tarik. Yang ketiga, singkat saja, akan mengangkat martabat kita menjadi manusia yang mulia. Karena ending daripada Ramadan apa? La'alakum, kalau kita bicara profis ya, proses bisnis itu ada input, ada proses, ada output, betul nggak? Inputnya amanu, ya ayyuhalladzina amanu, iman, inputnya. Terus kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, prosesnya saum. Dari pagi sampai maghrib, proses tuh dengan berbagai ibadah. Kalau inputnya benar, prosesnya benar, outputnya la'allakum pasti benar. Ini mengangkat martabat kita menjadi manusia yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, takwa itu derajat yang paling tinggi mulia di sisi Allah Subhanahu. Ini Ustaz Irwan itu kalau khotib Jumat itu mesti dan wajib wasiat takwa. Kalau tidak, rukun-rukunnya cacat. Cacat berarti nggak sah. Kenapa? Takwa.
Selalu diwasiatkan ketika Jumat. Ayo, tolong jawab. Tapi ini nggak ada pulsanya ya. Saya udah pada tahu. Apa? Bapak-bapak, kenapa? Takwa mesti diwasiatkan setiap Jumat oleh khotib. Halo? Tadi takwa itu derajat puncak. Kita di sisi Allah. Kekuasaan yang digenggam, ilmu yang tinggi, harta yang melimpah ruah, pangkat, jabatan, anak, keturunan, sawah, ladang, perak, rokok, ukuran. Bukan ukuran. Ukuran tunggal, standar tunggal. Kemuliaan kita di hadapan Allah itu sejauh mana nilai ketakwaan kita kepada Allah. Takwa merupakan apa? Apa? Azimat penyelamat dari kesesatan dunia dan akhirat. Takwa merupakan apa? Mutiara yang paling mahal dalam kehidupan kita sehari-hari. Takwa merupakan senjata yang paling ampuh untuk melawan setiap pesona godaan setan yang sesat dan menyesatkan. Itu takwa. Takwa merupakan bekal kita selamat dunia akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu takwa. Itu takwa yang benar. Bukan takwa itu tak dua sanes. Takwa itu bukan takut dibentak istri tua, bukan. Bukan. Atau takwa itu Batak sama Jawa, bukan juga. Takwa itu kata Imam Ali apa? Khasyatuhu bil jalil wa amalu bil tanzil wa ridho bil qalil wa istidadu fi yaumir rahim. Itu takwa. Takut kepada Allah. Akan azab. Beramal sesuai dengan tanzil Quran dan Sunnah. Ridho bil qalil, istri punya suami gajinya UMK, UMR, UMP, alhamdulillah ridho dia. Terima amplop setiap bulan. Tanggal berapa kalau UMP? Jawabnya gimana? Istri solehan yang kona'ah itu terima. Alhamdulillah di sini juga bersyukur masih banyak tetangga kita yang nganggur. 4 juta alhamdulillah. 10 juta alhamdulillah. Itu kona'ah, itu takwa. Sebab ada istri yang dikasih amplop setiap bulan begitu dia ya segini apa nggak cukup itu mah dia lempar. Sakit hati suami. Ketika hati suami sakit, bidadari di surga marah. Awas tuh ya nanti di surga milik gua ini orang. Jangan sampai bikin marah bidadari, Pak, Bu. Jangan suka marahin suami, jangan suka bikin suami kesel karena bidadari pada marah. Benar, serius ini. Kenapa? Suami soleh itu bakal jadi milik bidadari. Nanti di mana? Di mana, Bu? Di jannah. Insya. Makanya sayangnya suami, sayangnya istri, insya. Baik, singkat saja. Yang keempat apa tadi? Ini ada malam qadar. Malam qadar. Ini yang diiriin oleh umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Adam ngiri sama umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Nuh, Nabi Musa, semua umat Nabi sebelum Nabi Muhammad iri sama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua iri. Kenapa? Nabi Adam 1000 tahun umurnya, umatnya sama, hampir segitu average-nya rata-rata umurnya. Tapi nggak ada malam qadar mereka. Kita walaupun pendek-pendek, akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in ila sab'in. Ma'aqaluhum yadudu dalik. Rata-rata usia umatku kata Nabi antara 60 sampai 70 average. Pendek kan? Tapi Allah kasih malam kemuliaan. Malam qadar. Nilainya sama dengan 1000 bulan min al-syahri, 84 tahun. Dapat 10 ya Ustaz, berapa tuh? Dapat 10 kali aja malam qadar selama hidup. Sama dengan umur kita 840 tahun. Kalau 20, Ustaz punten usianya seberapa? Usia Ustaz? 16. Katakanlah 42 dikurangin balik 15. Berapa? 20. Dapat aja 20 kali aja. Kali 84 berapa? Melebihi umur Nabi Adam.
Ini yang bikin iri oleh umat sebelum Nabi Muhammad. Pantas kita tarik. Pantas kita tarik Ramadan. Sambut, diluas hati kita. Dan yang terakhir, di bulan akan membebaskan kita dari api. Tadi Ustaz Irwan sudah jawab. Itkum minanna. Semau Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah wafat, Allah bebaskan dari api neraka. Dimasukkan ke dalam jannahnya. Dan kita juga insya Allah akan melaksanakan ibadah Ramadan. Allah akan buka pintu surga seluas-luas selebar-lebarnya. Tutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan Allah belenggu setan-setan yang akan menggoda kita. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirnya kalau ada sumur iladah, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama di Salam Radio insya Allah. Akhirnya kalau ada jarum yang patah, buang aja kali, bisa disimpan. Jangan simpan di peti besi, ngapain disimpan lah? Jarum patah. Kalau ada tante saya yang salah, jangan lapor polisi. Akhirnya tiada gading yang tak serta, tiada tuyul yang tak botak, tiada bisul yang tak bengkak, tiada luka yang tak koyak. Akhirnya ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Ikan hiu, ikan paus, ikan baronang. Itulah nama-nama ikan di lautan. Pak polisi minum kelapa. Permisi, sampai jumpa. Pohon selasih di atas batu. Terima kasih. Para saya udah banyak nih. Pak Taufik memakai kopiah. Bila Taufik, panas. Yang terakhir, makan durian harus dibelah. Jawab. Kurang kompak. Makan durian harus dibelah. Durian dibelah ada 7. Bila Taufik Mulhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas tausiahnya yang luar biasa. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab ya. Hanya satu penanya saja. Saya jawab dah. Enggak, 2 angka di atas 4. Yang mau nanya itu silakan. Kalah banyak saya. Silakan yang bawa pertanyaan 1 orang saja. Barangkali masih ada yang mengganjal, masih yang mau di. Kita bisa suka niat yang membuat yang jauh terasa dekat. Ikhlas hati membuat sesuatu yang berat terasa ringan, yang sulit terasa mudah. Niat diekspresikan dengan kelapangan hati, seluas danau, seluas lautan. Itu sudah terasa di hati. Kalau Bapak Ibu senang nih, alhamdulillah ya Allah, Ramadan datang ya Allah. 11 bulan banyak dosa, 1 bulan Allah sisihkan untuk apa? Menebus, mengeringkan dosa. Bulan ampunan, alhamdulillah ya Allah. Itu tanda. Yang tahu kita masing-masing. Kira-kira Bapak Ibu senang nggak Ramadan mau datang? Alhamdulillah. Besok kalau Ramadan datang ada Idul Fitri, biasanya dari SPIT Baitul Rahman sudah ada parcel. Alhamdulillah, berarti anak buahnya korum. Dunia kalau uangnya juga sama, kaya, tapi kekayaannya apa?
min fadlillah, min fadlir Rabbi, dari Allah. Kalau yang tingkat dunia, parcel, proposal, dari mana? Proposal. Kenapa? Saya titip. Nanti saya ambil di akhirat. Gitu. Jadi jawaban yang tadi itu antara parcel dengan proposal itu menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Apakah pencinta dunia? Apakah pencinta akhirat? Jadi Ibu Nisa yang tahu tanda-tanda itu Allah dan kita sendiri. Kita yang dari luar hanya bisa melihat apa tanda-tanda luarnya saja dan tidak boleh jasman orang. Tapi kelihatan dari sikapnya. Alhamdulillah Ibu ya, saya mohon maaf ya, ini mohon mudah-mudahan diterima oleh Allah ibadah saya sekarang. Senang banget Bu. Walaupun minta maaf harus Ramadan ya, kapan aja kita salah minta maaf. Tapi di momen ingatan dari ekspresi itu senang banget tuh Ibu gitu ya, Ramadan mau datang gembira. Wah, itu tanda itu. Ada juga yang bilang ini, ya Ramadan datang. Lalu semoga agar seluruh kebaikan Ramadan bisa kita petik untuk kehidupan ba'da Ramadan dan seterusnya. Baik, untuk terakhir ada doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Irwan. Sini Abang bayar. Pesan dari Ustaz Rizal. Ya Maji. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cek dulu. Kan itu juga bayar. Ya, alhamdulillah yang bagus. Saya perlu di akses dulu. Selalu jadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in innaka arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا Kalau dia masuk juga, kayak 700 aja lah. Barik lana fi Rajab wa barikna Ramadan ya Allah. Allahumma inna wala bulbala wa corona. Ampun dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, terima ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kesehatan kepada kami, kekuatan iman kepada kami ya Allah, agar kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang kau berkahi ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, kuatkanlah ukhuwah di antara kami ya Allah. Lapangkanlah dada kami memaafkan kesalahan saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kepada kami ya Allah kemudahan untuk bisa menjalankan seluruh aktivitas bulan Ramadan nanti ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, terimalah ibadah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوفق لهم رابطتها وأدم بدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يهدو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas doanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik, guru bapak guru yang ada di studio dan ayah bunda yang ada di rumah, demikianlah rangkaian acara tarawih Ramadan kita pada hari ini. Semoga kita bisa memetik hikmah yang bisa meningkatkan semangat kita dalam mengisi Ramadan yang akan datang besok 2 hari lagi.
Baik, sebagai penutup saya sampaikan ke pasar Tambun. Belum. Ke pasar Tambun naik Vespa. Jalannya macet, jalan di pinggiran. Berhubung besok mau puasa, saya mohon dimaafkan kesalahan. Satu lagi ya, satu lagi penutup ya, silakan. Jangan dibalas, Pak. Nggak saya terus. Makan tupat di warung Pok Yaya. Ini 5 sampai kepedesan. Memang Ramadan bulan penuh berkah, mari kita tingkatkan amal kebajikan. Baik, demikian. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas seluruh perhatian dan kehadiran ayah bunda di rumah serta guru-guru di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.